Asalukal karoma wal baroka wal syafa'ala al-jidaraini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fama taqulu fi sholati ahli suki wa ghairihim. Fa in qila, maka ketika dikatakan fama taqulu, apa pendapat engkau fi silati ahli suk, dalam hal pemberian ahli pasar. Jadi seolah-olah kalau ada yang nanya, kata Imam Ghazali ke saya, apa pendapat saya tentang pemberian dari ahli pasar, dari tukang dagang, dari pengelola pasar, punya teman jadi preman pasar, kan gitu. Ahli suki wa ghairihim, atau selainnya, ini mah bukan dari pasar, stasiun, dari terminal. Hal yalzamu radduha, atau dari ormas termasuk
Hal yalzamu radwa, apakah wajib kita tolak? Jadi kalau ada yang nanya ke Imam Ghazali, ini nanya ke Imam Ghazali, saya bukan ke gua, lu bener ngambek sama gua. Imam Ghazali ditanya, Tuan Imam, gimana ini? Saya dapat pemberian dari siapa? Dari kepala pasar Bojonggede, atau dari kepala preman terminal Bojonggede, atau ya dari yang megang pasar induk, kan kita begitu tuh. Gimana ini? Hal yalzamu radwa, apa wajib saya tolak? Awil bahasu anha, atau saya bahas dulu nih, saya teliti dulu nih. Ini duit dari mana nih preman nih? Kan gitu. Apa saya cari tahu dulu atau bagaimana? Wa qad alimta mujazafatahum wa qilatan nadrihim fi muamalatihim. Sedangkan engkau, kata Imam Ghazali, alimta, udah tahu mujazafatahum, cerobohnya itu orang dalam hal nyari duit. Dia tahu dia mah, mintanya bahasa itu, minta dia bahasa, padahal maksa. Bahasanya koordinas, padahal malah begitu. Mintanya bahasanya mah sumbangan, padahal minta jatah. Qad alim, kita udah tahu mujazafatahu. Wa qilatan nadorihim bi muamalatihim. Bahkan orang kayak begitu mau udah kagak mikir-mikir urusan duit. Nah, isi emen lah, mau halal ke mau haram gabus baik. Kita udah tahu kan. Oh, gimana itu kalau begitu? Wa kadzalika silatul iwan. Begitu juga dengan pemberian dari kawan-kawan yang kita udah tahu pribadinya masing-masing. Wajib gak ditolak? Pajawabu idza kana dhahiru insani sholaha wa satra fala haraja alaika fi kuburi silatihi wa shadaqatihi wa la yalzamul basu bi antakula qad fasada zamanu fa inna hadza su'udun bidzalika rajulil muslim. Maka jawabannya tidak kana dhahirul insan sholah. Kalau emang kita lihat nih, dia emang tukang di pasar, nih, tapi dia mah orangnya soleh, wayahnya sholat, dia sholat, wayahnya istilahnya ngaji, dia ngaji, kagak pernah kedengeran bagaimana sama orang, kagak pernah kedengeran curang sama orang. Fala haraja alaika fi qabul. Enggak dosa kita nerimanya kagak dosa. Yang jelas individunya udah kelihatan dohirnya sama kita. Dia si emen mah siapa yang berani sama dia, ditakutin bisa. Umpamanya di terminal, tapi dia mah kagak pernah ngambil hak orang lain, nggak pernah curang, kan begitu. Kita terima tuh, dosa nggak? Enggak, kagak dosa. Fi qabuli silati wa shadaqatihi, apakah dia tujuannya ngasih biasa atau dia mau sodako, takut di rumah kita lagi ada anak yatim, ambil bah. Walayal zamul basu, kagak wajib dibahas, ditanya. Tak dulu nih, maaf aja nih ya lu sih orang baik, tapi kan tempat lu di mana, begitu. Ini duit dari mana? Oh, dari siapa? Oh si Anu ini tukang apa? Ini urusan apa ini lu? Enggak, ini mah hasil gua umpamanya ngobjek segala macam. Enggak kudu begitu. Kalau orangnya emang udah kelihatan orangnya baik, terima apa enggak dosa. Jangan segala biantakulakon pasada zaman upaina haja sudon. Jangan segala atau zaman sekarang zaman rusak. Ya susah orang nyari duit. Pokoknya yang punya duit bener-bener halal itu susah. Ini curiga baik, asal dikasih anu takut ini hasil haram. Asal dikasih anu itu takut ini haram. Jangan begitu kata Imam Ghazali. Kalau begitu nantinya suudon. Fa'inna hadza su'udoni bidzalika rajulil muslim. Akhirnya kita buruk sangka terus ke orang muslim. Jangan.
Pokoknya asal kita tahu aja dia orang bener udah. Walaupun tempatnya kayak gimana, terima baik. Kagak kudu ditanya tadi. Tapi kalau emang tahu orangnya brengsek mah, ya kan? Bahasa doang minta sumbangan, bahasa doang koordinasi, ujung-ujungnya Pak boleh dia meras orang. Ya emang kalau bukan meras apa? Wah ini kan menjaga keamanan. Emang lu nongkrongin tempat dia usaha? Kalau ngejaga keamanan nongkrongin, orangnya pulang jagain tuh dari malam sampai pagi, baru bayar keamanan. Kalau cuma mengamankan dia ngejedok bayi di gardu, dia ngejedok bayi di rumah, lapak orang maka gak ada yang jagain, keamanan dari mana? Oh, wah kerjanya begitu baik. Payah gamu roduha itu mah wajib kita tol. Oh, begitu. Mungkin gini-gini kan sekarang kepala keamanan pokok itu serentetan dari mulai jembatan dari sono. Tapi suka dijagain sama dia. Biar kata nyuruh orang doang kok. Kontrol, hati-hati. Jangan kalau punya pikiran Allah yang kaya gue dia, degil itu namanya. Itu namanya jul. Ya tugas nih jaga. Biko polisi lati wa sodakoti walayal jamul basudian takulakot pasada zaman upaina aja suudon. Jangan segala ngomong zaman sekarang mah zaman rusak. Zaman sekarang mah zaman kacau, udah susah nyari duit bener. Kalau begitu baik timbulnya suudon berburuk sangka. Buruk sangka dilarang, dilarang. Baik terhadap manusia, apalagi terhadap Allah. Sama Allah kok jangan buruk sangka. Emang pernah kita buruk sangka? Sering. Ke Allah sering. Cuman kayak kerasa. Contohnya mana? Lagi jalan naik motor, ada kucing nyebrang dari kiri, ya suwe daguannya. Ayo, suka nggak begitu? Aku lu jujur lu, hah? Waduh suwe deh ini. Kalau dari kanan untung, kalau dari kiri suwe. Yang ngeja ente untung, yang bikin ente suwe hakikatnya siapa? Lagi jalan begitu udah suwe belum? Berarti buruk sangka sama Allah, mau dikasih ya suwe baik. Lagi ketawa kebahak-bahak, lagi senang sama teman, suka begini, gua ketawa baik. Jangan-jangan dikit lagi mau nangis bahan. Jangan ketawa baik lu, ntar nangis lu. Itu suudon ke Tuhan. Sebab kita memprediksi apa yang belum terjadi. Kita sudah berburuk sangka dengan Allah. Ilangin yang begitu. Ilangin. Kalau bisa mau wik-wik gue kita gituin. Lu burung wik-wik baik. Mau bagi duit ini mah udah wik-wik begitu. Bukan bawa kabar orang mati. Karena kita sugestinya begitu. Waduh ini mah romannya ada yang mati di keluarga. Ada. Karena kita suud. Ayo dah. Ini namanya ngaji akidah. Emang kalau akidah yang kudu ditancapkan ke kita gimana? Ana bidoni abdi. Tuh. Kata Allah nih. Men, gua mah tergantung elu. Malik, gua tergantung elu. Kalau gua tergantung elu. Elu berprasangka baik, gua bikin yang terbaik. Tapi lu berprasangka buruk baik lu. Tuh. Yang dapat. Makanya yang begitu-begitu ilangin. Kita punya benteng akidah. Termasuk kalau apalagi hal-hal tentang mimpi, jangan cerita sembarangan sama orang mimpi. Kan udahnya kitanya belum punya benteng akidah yang begini. Waduh gua mimpi ini begini. Cerita sama orang, diaminin pisan. Allah kali. Jangan jadi ya. Nah ini, awas. Suudon berburuk sangka ke manusia baik kagak boleh, apalagi ke Allah. Terus kita kudunya gimana? Husnudon baik ke Allah, positive thinking baik ke Allah. Jangan ini ngapa gua senang amat ya? Jangan-jangan ada apa di dalam? Jangan. Itu namanya apa disebutnya? Negative thinking, berpikir negatif. Orang yang berpikir negatif itu tidak dia rasa tanpa disadari dia sedang
berburuk sangka terhadap Allah. Begitu. Ayo praktekin men. Dulu dagang golok, habis dagang golok kayaknya gue dagang yang lebih hebat lagi. Dapat sapi. Habis sapi ini kayaknya dagang dinosaurus nih kan begitu. Yang jelas kita berburuk sangka, jangan berburuk sangka sama Allah. Udah yakinin baik. Kita bakal dikasih yang terbaik. Kalaupun ngalamin yang lagi susah, itu namanya ujian, cobaan. Kita ngaku ujian cobaan baik, ya salah lagi. Salah lagi kelas kita mah apa dong? Teguran yang pantas mah teguran. Kita ngomong diuji baik mah yang diuji mah biasanya yang udah berkualitas. Bener gak? Kita udah rajin banget nih ibadah. Sholat tuh kayak kita tinggalin. Ngaji kita kerjain. Silaturahmi kita jalanin. Puasa kayak kita tinggalin. Udah mulai menjadi orang takwa ada nih. Dikasih dah tuh jebret kagak enak. Wah ini lagi diuji. Pantas tuh ngomong gitu. Ya kalau kayak lu men kerjaan nyender baik aja di musola depan pos nyamperin gua kagak, waduh lagi diuji, pala lu bejat. Ngaku diuji baik, jangan ditegor gitu. Tapi diajak juga jangan, itu ditegur aja. Dan bahasa yang kemarin gitu, malam yakbal Allah dimulai tofatil ihsan kuyida bisalah sirul imtihan, ditegur itu namanya. Dijemput paksa, suruh ngadep ke Allah. Nah itu husnudon baik. Termasuk dalam ibadah kita yang kagak bener. Ibadah kita kagak bener nih. Dan jangan ngerasa bener. Tapi berupaya untuk ibadah tuh. Jadi begitu Kel. Sholat kudu bener. Berusaha supaya sholat kita bener. Tapi jangan pernah ngerasa sholat udah bener. Kalau udah ngerasa wah sholat gue udah bener banget, goblok lagi kan gitu. Itu salah lagi. Berusaha supaya ibadahnya benar, tapi jangan pernah merasa benar. Berarti kan sebenarnya mas sholat kita ini, ibadah kita masih pada hancur, masih pada rusak, masih jauh dari kata bener, kan? Salah yang ada. Ya itu percuma dong kali ibadah salah baik. Husnudonnya gimana? Biar kata ngejalanin ibadah gue masih pada salah, biar balik dicampurin ria, sum'ah segala macam penyakit hati, masih kudu bersyukur kita ini ditakdirin masih jadi orang-orang yang mau ngelaksanain ibadah. Sebab nggak semua orang. Kan kemarin sampai kita kupas habis. Tampangnya mah orang ini semuanya yang ada tampangnya mah orang. Tampangnya mah manusia, tapi hakikatnya yang jadi manusia itu banyak apa sedikit? Ya dikit. Kalau disortir pakai ayat itu mah lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adanul la yusmi'una biha ulaika kal an'am bal adol. Manusia ini ada yang bukan manusia hakikatnya. Rupanya manusia, tapi hakikatnya dia bukan manusia. Siapa yang nyortil? Allah. Yang misah-misahin. Cara misahinnya gimana? Semuanya dikasih hati. Tapi kalau hatinya nggak dipakai buat memahamin ayat-ayat Allah, bukan manusia. Semuanya dikasih mata. Matanya kagak dipakai buat ngelihat ayat-ayat Allah, berarti dia bukan manusia. Semuanya dikasih kuping. Kupingnya kagak betah gitu. Buat diajak ngedengerin ayat-ayat Allah. Betahnya koplo, reggae. Dan denger lu men lo gitu. Aduh, kalau di mobil gua, tip jelek gua dibenerin. Nah, itu kuping geblek gitu namanya. Nah, kalau kupingnya masih resepan dipakai buat mendengar yang bukan ayat-ayat Allah, berarti bukan manusia. Dari sekian miliar manusia ini yang benar-benar manusia mana? Dikit.
Sebab yang namanya manusia mah punya hati dipakai memahamin ayat Allah, punya mata dipakai ngeliat ayat Allah, punya kuping dipakai ngedengerin ayat Allah. Kalau yang kagak dipakai, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Tadinya cuma seperti mirip. Kata Allah mirip binatang. Balhum adol, kagak, lebih parah dari binatang. Coba. Berarti kalau lu dikata kayak kebo mah masih aman, men. Kalau kebo kayak lu parah udah itu kan gitu. Ya enggak? Dikata kayak kambing ya jangan kesel. Kalau kambing kayak gitu itu parah itu namanya itu. Berarti kita adol. Derajatnya lebih rendah daripada hewan. Kok bisa begitu? Ya jelas atuh hewan mah nggak ketaklif. Hewan mah nggak dibekelin yang namanya akal. Emang dia mah diciptakan untuk seperti itu, dijadikan sarana, dijadikan fasilitas buat kehidupan umat manusia. Kadang-kadang dibulak-balik sih, sama hewan kagak tega, sama manusia telenges. Sama hewan mah nggak berani saya motong, saya HP mah kagak tega. Tapi motong rezeki orang mah tega loh. Ayo dah. Kalau gua diomong-omong, berarti mah telenges banget gua motong sapi, gresek-gresek banget. Tega dia mah telenges. Yang telenges mah lu, yang suka motongin rezeki orang. Ya kalau hewan memang fitrah. Udah gitu kebalik lagi, motongnya mah kagak mau, giliran sum-sum orang dikenyotin, ayo dah. Driji orang mah digarotin, ceker-cekernya gue dikenyotin ayo. Kejeman mana? Gue mah cuma motong doang. Nah balik lagi, jangan terlalu mulitik urusan orang. Jangan terlalu meneliti. Kalau dikasih mau pakai lah. Kecuali secara dohiriahnya itu manusia emang kelihatan kagak bener. Emang udah kita tahu nih. Dia mau ke pasar gue bukan dagang, ngapain nyopet? Dia mau ke terminal gue bukan dagang, ngapain jadi tukang todong? Datang ke masjid, nih ngomong-ngomong saya ada rezeki ini kan, rokok gue gitu. Ya, makasih. Bawa beda buat dulu. Rokok gue mah lebih baik, hanya. Ini duit kita banyakkan duit gua, walaupun kita kagak punya duit, udah begini. Kalau emang secara dohiriahnya sudah terlihat. Tapi kalau orangnya bager mah jangan galak ditanyakan. Bal husnudoni bil muslimina ma'murun bi. Tetapi kita ini nggak boleh kita sudon, harusnya husnudon. Apa itu husnudon? Berbaik sangka. Makmurun bih, diperintahkan. Makanya orang yang gagal baik usaha, apa itu penyakitnya yang awal? Sudon. Kenapa sih orang gagal baik usaha terus kagak jadi mau usaha? Sudon. Mau buka ini ya, buka usaha dagang telur. Terlaku kagak ya? Iya kalau ada yang beli. Wah ntar saingannya banyak. Wah ribet ini udah kehabisan pelanggan. Itu sudon nggak? Iya. Sudon itu. Hati-hati. Kalau mau jiwa usaha nggak boleh begitu. Husnudon mbak. Belajar tuh sama yang suka suka nomor di medsos tuh. Pak ntar kalau ada yang nggak ada yang beli gimana nih? Bangku apa deh? Nah, bolos wasban. Ntar kalau nggak ada yang beli gimana? Pasti ada yang beli. Kok bisa pasti ada yang beli? Di mana ada yang jual pasti ada yang beli. Itu namanya husnudon. Orang-orang sukses rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Kalau kita suzon memang nggak berani spekulasi. Kan kita berpikir. Yang kita pikirkan itu pasti ada untung ada rugi. Kalau gedenya suzon kita tuh yang nongol rugi baik. Akhirnya usaha kagak duit habis kan gitu. Karena nggak berani spekulasi. Nah, awas buat yang muda-muda mah nggak boleh begitu. Kecuali yang tua ada udah jangan semangat banget amat tuh urusan usaha mah jangan. Kalau yang tua mah bapak-bapak dia udah ingat urusannya mau balik dikit lagi balik mau balik kemana kan duit banyak terus siapa yang mau dibawa ke kuburan gitu. Ini mau buat yang muda
Buat yang muda. Kalau yang tua jangan waduh, usaha lagi dah, giat lagi akhirnya kagak ngaji lagi. Kagak, kalau yang tua mah beda. Udah kudu mikirin urusan akhir, udah kudu mikirin balik juga. Nah, apa itu kecuali yang muda-muda emang langkahnya masih panjang, kudu semangat usaha. Modal awalnya apa? Husnudon. Modal awalnya husnudon, berbaik sangka. Apakah kepada manusianya ataukah kepada Allah? Balil husnudon bil muslimin ma'murun bih. Karena sesungguhnya berbaik sangka kepada orang-orang Islam makmurun, itu sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Kalau bahasanya diperintahkan, yusabu ala fa'lih, berarti kita dapat ganjar. Qala alaihi salatu wassalamu hislatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnudani billah wa husnudani bil muslimin. Pegang nih, try nih. Kata Nabi, ada dua hal, laisa fawqahuma syai'un minal khairi. Dua hal ini tidak ada lagi yang mengungguli dalam masalah kebaikan. Berarti dua hal ini yang paling terbaik. Enggak ada lagi nih. Ada dua hal kata Nabi, dalam urusan kebaikan tidak bisa diungguli dengan apapun. Yang pertama, husnudhanni billah, berbaik sangka kepada Allah, wa husnudhanni bil muslimin, berbaik sangka terhadap sesama muslim. Bahasanya laisa fawqahuma syai'un minal khairi, enggak ada lagi di atasnya, udah mentok gitu urusan kebaikan. Dapat kita pastikan dengan tahajud, kalah tahajud. Puasa kalah puasa. Ya ini tuh gimana mau manjur. Puasa seminggu, puasa mengpuasa, perut melapar. Perempuan mah kagak dendek-dendek acan kan begitu. Ngapa? Suudon luas. Dari puasanya ini dijabah apa kagak ya? Oh, iya. Ini kira-kira melintir kagak ya? Jangan-jangan dupanya salah merek. Aduh. Jangan-jangan menyannya salah, ini kudunya menyan putih, menyan merah. Kebanyakan suudon itu. Makanya kagak bisa lu kayak jadi ahli hikmat, gak bisa gagal. Aduh, belum apa-apa, kira-kira hasil kagak. Puasa aja kalah. Pergi haji kalah sama ini. Orang bahasanya laisa, tidak ada lagi fawqahuma, di atas dua hal ini minal khairi, kebaikan yang mengunggulinya. Jadi kalau pengen punya kebaikan yang emang gak ada bandingannya, tanemin dalam hati. Ini mah gak susah-susah amat. Hati kitanya plong. Jangan apa sih, underestimate apa artinya? Hah? Iya, underestimate tuh. Jangan selalu berpikiran buruk, berpikiran saja yang enak enak. Bayangkan saja Allah maha baik sama kita. Orang-orang pun akan baik terhadap kita. Insya Allah hidup tenang. Itu pusaka dari Rasul. Cuma kita ibadah umroh kayak apa kayak, kalau hati kita buruk sangka baik sama Allah. Karena kan sampai di sini nama Imam Ghazali mah. Malam ya, siapa orang yang tidak yakin bahwasanya taubatnya diterima. Urusan taubat nih. Taubat gua diterima apa? Kagak. Taubat gua diterima apa kagak? Itu sama saja dia tidak meyakini adanya sinar di matahari. Berarti urusan taubat mah kita kudu yakin pasti diterima. Gitu. Jadi jangan ada dosa gue menumpuk banget begini, aku gimana ya, kayaknya gue taubat gue mah kagak diterima. Salah. Setiap kali kita taubat itu kudu yakin bahwa taubat itu akan diterima. Ketika seseorang tidak yakin taubatnya diterima, sama saja dia tidak meyakini matahari bersinar. Bodoh kagak? Ya parah. Udah tahu matahari mau bersinar, panasnya juga kerasa, terangnya kerasa, kita bilang kagak bersinar. Tuh urusan taubat. Saking apanya? Ngedidik orang supaya husnudon ke Allah.
Cuman jangan dibawa pede lagi Pak ya kali. Pede lagi. Udah diterima, udah habis tuh dosa saya. Tinggal ngejar lagi, goblok lagi. Gampang itu. Ya jangan. Nah, ya kan enaknya begitu kalau kita ngaji lah. Jadi semua dituntun. Kita lagi galau bagaimana kena tuntunan. Kita lagi mikirin dosa kita banyak, ada yang ngademin. Kan begitu. Asal kita lagi kepedean, ada yang ngejatuhin. Tuh enaknya ngaji begitu. Karena pada hakikatnya manusia mah cuma sekedar berusaha. Urusan hasil, urusan Allah. Al-Husnudani bil muslimina ma'murun wa anil imam Syafi'i radhiyallahu an man ahaba yatamalahu bi khairin fayusinituna bin nasi. Imam Syafi'i pernah berkata radhiyallahu an, Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i, man ahabba ayyuhtamalahu bi khairin, siapa orang yang pengen baik di ujungnya, baik masa terakhirnya, husnul khotimah matinya, tuh begitu. Cerita ujungnya baik. Enakan begini kan, emang dia cepat lagi muda. Alhamdulillah itu, masya Allah, 3 bulan sebelum mati di masjid baik. Aduh, enakan cerita begitu ya. Tapi kalau ibadah di masjidnya bukan ngincer keropak. Kalau ngincer keropak pengen ujung cerita kita bagus nih, kata Imam Syafi'i ini. Walaupun masa lalu kita kelam, kan manusia mah al-insan bi khawatimiha, yang dihitung ujungnya kan. Makanya mendingan mantan preman jadi kiai apa mantan kiai jadi preman, kan begitu. Mendingan preman, mantan preman jadi kiai daripada dari kiai ujungnya jadi preman, naudzubillah. Oh. Pengen bagus di ujung, enggak. Ingat, pegang kata Imam Syafi'i, ayuh tamalahu bi khairin fal yuhsini dzanna bin nasi. Perbaikilah segala macam sangkamu terhadap manusia. Udah positive thinking baik. Berbaik sangka aja sama orang. Terkecuali ini orang emang udah kagak beres. Jangan harus lu sangka baik-baik, udah ditipu lu sekali. Ini mah kali ini baik, karena mah bener ini urusannya. Padahal kemarin udah nip. Itu mah bukan buruk sangka, otak lu buruk kan begitu. Kalau orang udah pernah ngerjain kita, mah enggak jadi masalah, kita curiga. Ini mah orang baru, apalagi kita tahu track recordnya ini orang baik, nggak boleh kita sudon ke dia. Lah kalau emang udah tenar, waduh, hati-hati dia meleng bet. Meleng disahabat. Nggak boleh lengah pisan sama dia mah tuh. Terus ditikung baik kita. Nah, udah ada track record begitu. Ya jangan husnudon baik itu mah. Tapi kita harus waspada. Nah itu modalnya kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian summa lamma huwal aslu fi hadzal babi wa huwa anahu nasai'aini adu ma hukmu syar'i wa dhahiruhu wa sani hukmu wara'i wa haqqu fa hukmu syar'i anta khuda ma ataka mimman dhahiruhu salahun wa la tas'al illa anta tayaqana annahu ghasbun aw haramun bi'aini wa humul wara'i alla takhudha syai'an min ahadin hatta tabhas anhu ghayatal bahsi wa tastaksi ghayatal istiqsa. Jadi dalam hal pemberian ini, menerima pemberian dari orang lain itu ada 2 hukum asal. Syai'ani ahaduhuma hukmu syar'i. Yang pertama hukum syariat. Dohiruhu, dohirnya syariat. Ya dohirnya baik. Kalau emang kelihatan dohirnya bagus, ya udah terima. Itu namanya hukum syariat. Berarti makom kita makom bersyariat. Wasani hukmul waroi. Tapi kalau mau ditaikin mah makomnya pakai hukum waro. Berarti udah ranahnya ranah
tasawuf, ranahnya ranah bertorikat. Wahakuhu, cumponin dulu tuh hukum hak-hak daripada kewaroian. Jangan ngakunya doang waro, hak-hak waroi kagak tahu. Hukmu syar'i antaku ma'ata kami mandohiru sholah. Kalau hukum syariat mah antahu ma'ata ka ambil baik apa yang didatengin mimman dohiru sholah. Orang yang dohirnya luarnya kelihatan bagus, ambil baik. Makanya ada istilah fahkum bid doahir. Istilah fikih mah udah mentok gitu. Saya mah emang nggak ngambil sih, saya mah dikasih. Saya mah dikasih. Jadi kayak begini, kita tahu ini tetangga punya rambutan umpamanya. Kita ngomong, kalau saya pengen mencit boleh nggak? Kata lakinya, kata suaminya, boleh aja. Nah secara syariat kapanpun kita mau ngambil, ambil. Sebab lakinya udah boleh. Tapi kalau naikin ke hukum waro mah jangan lakinya doang yang ditanyain, bininya, anaknya, itu kudu ditanya. Lakinya ngasih kalau bini cemberut, bininya ngasih kalau anaknya pada ngegerutu, apa enak makannya? Tuh waroi mah begitu tuh. Jadi lebih detail, lebih perinci lagi. Walatas al ila anta tayakona naugos punau haramun biaini. Kalau pakai hukum syariat udah jangan galah ditanya. Jangan galah ditanya ini hasil dari mana. Udah emang dohirnya kita dikasih begitu. Tapi kalau mau naikin hukum wara'i wa hukmul wara' alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta tabhasa anhu ghayata bahsi. Kalau pakai hukum wara'i mah begitu dibawain duit 2 gepok atau ketahuan dibawa di tas orang, di tas. Ini Ustaz, saya mau sedekah duit kurang lebih ada 350 juta. Tolong diterima ya Ustaz. Ya kalau mau make hukum wara'i mah nih bukan hukum yang tadi. Walaupun orang kelihatannya bener nih, berdasi kan begitu. Mohon maaf Pak sebelumnya, ya ini saya pengen tahu betul ini duit dari hasil Bapak gaji atau usaha atau apa Pak? Apa ini titipan dari keluarga Bapak? Ada yang istilahnya warisan mau diwakafin? Pun ditanya begitu. Kalau mau jadi ahli waro, kira-kira kiai sekarang ada yang begitu kagak? Jarang. Sikat bener sih. Ya. Makanya beda, kesaktiannya juga beda. Kalau istilahnya mama gentur, mama masya Allah ngaji kurang tempat, ada empang doang, digelarin sejadah ngambang tuh di empang. Sampai begitu. Karena waronya luar biasa. Juhudnya bener ban. Coba kalau sekarang sini penuh, gua lempar di situ sejadah sekali. Jauh udah kualitasnya jauh. Kemudian ahadin hatta tabhasa anhu ghayata bahsi, kudu benar-benar diteliti. Watas taksi ghayata istiqsa, kudu dikoreksi. Ini gaji ke-13, gaji ke-13 itu dalam hal apa ya? Ini bonus saya dari dinas. Bonus dari dinas maksudnya memang ada jatah gitu dari atasan tuh. Sampai begitu. Kalau ini benar-benar telit. Itu pantas ya dulu mah kalau digali itu mayatnya utuh. Kalau digali mayatnya pada ya pada bersih banget. Bersih dari barang haram. Dari barang subhanallah pada bersih, apalagi barang haram. Punya guru di Baros, Abah Hilmi. Dulu didatengin sama Golkar. Bukan anti sama Golkar ini, ceritanya bukan anti sama Golkar. Dia memang sama siapa kayak begitu. Bukan benci. Ditawarin waktu itu tahun 1998-99 duit 3 miliar itu masih gede. 3 miliar udah pasti jadi itu bangunan. Ditawarin. Bawa baik ke tempat lain bahkan. Suruh bawa baik ke tempat
Coba suruh bawanya ke Sangrahan, hajar terus. Ya Allah. Jadi beda kualitasnya. Batas taikinu. Nah, urusan-urusan yang namanya waro itu udah ranah daripada ilmu tata tahu. Batas taikinu annahu la subata fihi bihalin wa ila fataruduhu. Begitu udah tanya jawab, begitu udah kita cek, kan dulu Pak, cross check dulu, ini dana dari mana, wah diteliti sama kita, oh bener-bener nih nggak subhat, bener-bener nih nggak haram, oh itu mah baru udah ambil. Tapi kalau kita masih ngegeledek baik, kecurigaan, kemarin dia kayaknya ada perjanjian sama bapak anu nih, oh jangan-jangan ini dalam rangka memuluskan tambang di Raja Ampat nih kan dulu loh. Waduh. Wa ila pataruddahu. Kalau memang nggak yakin berzina wajib dipulangi. Itu menurut hukum waro. Walaqad ra'ayna Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu anna gulaman lawatahu bila banin pasaribahu. Dulu kejadian daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Anak gulaman, ada seorang laki-laki, lahu atahu bila banin pasari bahu, datang bawa susu nih. Ya khalifah, nih saya bawa susu. Pasari bahu, diminum sama dia susu. Habis diminum, qala gulam, kuntu ijajituka bisain tas'alni anhu, walima lam tas'alni an hadzal laban. Khalifah, biasanya kalau saya bawain sesuatu pasti nanya dari mana, boleh beli apa boleh ngutang, apa saya boleh nyolong. Ini mah kagak, ujuk-ujuk diminum baik. Pakola. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ingat, iya ya gue belum nanya. Gua maksud sesuatu, emang bagaimana ceritanya ini? Tahu-tahu lu datang bawa tuh. Pakola rokok itu kauman fil jahiliyati patuni haja. Dulu itu tadi saya habis nganterin orang-orang jahiliyah kemana, ke rumah dukun. Lagi jalan ketemu orang-orang jahiliyah mau ke rumah dukun. Saya bawain, saya antar ke sono. Jadi dia ketemu dukun, katanya mau nyantet si Malik kan begitu kan. Akhirnya diupain saya. Diupain susu Pak Tony Haja. Patakoba Abu Bakar ini Siddiq, langsung itu Abu Bakar nyolok lak-lakannya muntahin sus. Sebab urusan ngedukun, urusan mau jahatin orang kan urusan haram. Tuh. Nah ini orang dapat upah ngunjuk-ngunjukin. Patakoba Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu qala, kemudian dia berkata, Allahumma hadihi maqdirati pama bagiya firuruki panta hasbu. Ya Allah, ini udah sekuat tenaga saya ngeluarin. Yang saya muntahin itu sepaker tenaga biar keluar semua. Tapi masih ada bayi roman yang nyisa. Pama bagiya firuruki, kalau masih ada yang nyisa di tenggorokan atau lambung saya, panta hasbu, udah terserah Allah baik. Orang mah begitu tuh. Ini mah datang teman, bagi-bagilah air nih. Deh kan gitu. Dirian bae mana kayak kiai bilang ngomongnya, lu rumahnya neraka amat sih, neraka bagi-bagi lah. Ya Allah. Ya salah, orang-orang mau begitu, pantas dia mah. Ya Abu Bakar mah lagi khutbah di sono di beda negara, pasukannya lagi perang, bisa ngasih komando. Dia lagi khutbah nih, pasukannya terdesak, udah beda negara, udah bukan beda kampung lagi, bisa ngasih komando. Sayap kiri maju, begitu, kedengeran di sono. Abu Bakar sih, kenapa bisa? Ya kelasnya beda. Ini dibagi gua kurang ini, udah dikasih masih kurang. Kadang-kadang bahasanya jual anak, gua mah nggak kudu pikirin anak gua, no ya.
Hati-hati. Kalau haram aja jangan bro. Pada ya dulu kalau bil basya mata kodum walain karena karena turun fil warai wahaki hadihi. Nah, dari keterangan tadi memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita pengen naik ke tingkat waroi, wajib bagi kita membahas segala sesuatu yang datangnya dari orang lah. Kalau pengen naikin makom, ya nggak bakal kita sampai sempurna kewaroian. Fahadihi yadullu kala wujubil basya mata kodam. In kana lakum udharun fil waro wa haqquhu hadi. Fa'in kulta fakana warau yukhalifu sara wa hukmu fala manasar amautuun ala yusri wasamaha. Walidhalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buistu bil hanafiyati samhati. Wal warau maudun ala tasdidi wal ityati kama qila al amru al mutaqi atyaku min aqdi tisin. Waduh, kata Imam Ghazali, kalau begini mah seolah-olah antara waroi, antara dengan syariat dan waroi ini ada bertolak belakang. Enggak bertolak belakang. Karena memang keduanya sudah disiapkan untuk dosis masing-masing, untuk kelas masing-masing. Kadang kalau begitu mas syariat sama thariqat berlawanan, niatnya ada. Karena apa juga sesuai dosis. Kalau bocah kecil jangan dikasih bodrek, kasihnya kontrek. Begitu. Kalau nyuruh bocah kecil minum obat mah begitu. Ini mah rasa jeruk deh. Ini mah manis, rasa anggur, sirup enak. Oh, bocah kecil. Kalau aki-aki, kalau tua bangka, wah ini mah rasa jeruk men. Itu udah jedodin kan begitu. Sama ibadah juga sama. Kalau yang kalau sholat duha rezekinya berlimpah, itu bocah itu buat bocah gitu. Kalau sedekah manakib rezeki nambah, itu bocah. Kalau rajin sedekah jauh dari balai, itu mah lagi ngomongin ke bocah. Jadi pantas kalau tua-tua pada kaya bocah. Udah harus dulu. Minum nih, ini mah kontraksi, ini mah rasa jeruk biar sehat. Ayo sholat duha biar rezekinya lancar. Ayo sodako biar naik derajat. Ayo puasa biar sakti. Itu bocah, itu begitu bocah. Nah kalau yang tua bagaimana? Ya jangan kalau diomong begitu, melalak baik. Pahit lagi obatnya gue pahit. Cuman kebanyakan sekarang yang ngaji itu banyakan bocah. Akhirnya gurunya juga jadi bocah. Jamaahnya diajarin yang begitu baik. Padil lah, rasa jeruk, rasa oren, rasa strawberry kan begitu. Kalau di Bolong Konco agak ada. Lu makan di buntut ulah balik kan begitu. Itu jadinya itu sama, ibadah juga begitu. Kalau yang masih dikenain iming-iming mah berarti kita kelas bocah. Tuh. Kalau yang masih tujuannya surga neraka baik, itu udah beranjak dewasa. Tapi kalau yang memang sudah dewasa mah kelasnya itu udah tingkatan apa, level apa itu gak? Yang gitu gak? Bukan amatir, pro. Udah pro, ya udah, surga bodo amat, neraka bodo amat. Allah ya urusan. Setidak-tidaknya lagi nurut sama perintah Allah, udah kagak mikirin, wah kalau terawih malam pertama, full terawih 23 rakaat, maka dosa-dosa 1 tahun terhapuskan. Semangat tuh terawih. Itu mah kayak bocah
Dek, ya kalau mau minum obat nih, nanti kan udah sembuh tuh, ayah ajak jalan-jalan. Ayah ajak jalan-jalan. Ntar ayah beliin es krim lagi. Nah ini sariawan lagi kan. Ya Allah. Pain kulta fakaan nawar. Jadi beda. Karena memang fakaan nawar yukhali pusar asola. Olah kayaknya bertolak belakang. Fa'lam enggak bertolak belakang. Anasar amauduun ae wad uhusyari alal yusri was samaha. Karena memang urusan syariat mah dikasihinnya buat kelas-kelas rendah, buat yang gampang-gampang. Urusan syariat mah semua juga gampang. Yang susah mah itu naik kelas. Nyungsepkeun pala mah nih ke sejadah gampang. Biar mau sujud mah gampang. Tapi ngecilin gede kepalanya kita susah. Ayo. Buset men, siapa dia? Berani-berani. Loh kan. Itu gede pala itu namanya. Kalau kita ajak nyungsep mah pala kita masih bisa kan? Masih bisa. Makanya syariat mah gampang. Gampang aja. Ruku gampang. Sujud masih gampang. Tapi bawa sujud kepala hati kita yang sujud. Yang nggak beda itu motong kambing gampang. Punya duit kita potong. Motong sapi punya duit kita potong. Motong sifat sapi, sifat kambing yang ada di hati kita yang susah. Susah lah. Sifat hewannya itu kan ada 4. Ruqyah. Ruqyah itu artinya pengen kesohor, berkuasa. Itu binatang. Binatang kan juga begitu. Kencing di sini, nandain kekuasaan dia. Benar nggak? Nah kalau kita mau kurban, hilangin tuh ruqyah kita tuh. Itu sifat hewan. Nih sapi gue yang paling gede ya. Berarti dia cuma motong sapi doang. Sifat ruqyah di hatinya nggak disembel. Lu kudu tahu men, pokoknya si mental itu sapi gua. Terus sapi itu sifat apa lagi? Sifat saytoniyah, sifat tulas. Ada di binatang. Binatang tulas kagak? Tulas. Buset nanam kagak apa kagak, padi orang dipacokin baik. Ayo. Bodoh amat siapa yang nanam singkong? Emang gue pikirin, gue mau gayam terus. Itu culas kan namanya? Itu cul. Hilangin sifat culas kita. Itu hakikatnya begitu. Saytoniyah. Ada lagi namanya sifat bahimiyah. Bahimiyah itu bener-bener ngembik. Artinya kagak boleh lapar, teriak. Aja bohong, dia kayak kambing teriak baik, padahal dikasih makan bohong. Di mana dia lapar, pasti dia teriak. Bari laparnya cepet. Namanya juga memamah Tuh artinya buang sifat rakus lu ketika nyembeli hewan kurban. Kita sembelih juga sifat rakus yang ada di hati. Itu baru namanya kurban dohron wabatnan. Dohir kita berkurban, batin kita juga berkurban. Capek kita ibadah dohir doang mah. Capek. Ya kayak tadi ujung-ujungnya 2 peringkat tertinggi dalam urusan kebaikan, urusan hati bukan itu. Urusan hati kan. Husnudon ke Allah, husnudon kemana sih? Urusan hati. Mau kita zikiran boy, wa ilaha illallah 2000 balik lagi. Semalam 2000. Ayo apalagi kita kerjain. Manakiban tadinya sebulan sekali kita bikin tiap malam. Tapi hati kita buruk sangka bae sama orang, buruk sangka bae sama Allah, mah percuma. Kan? Kalau lama-lama kita berburuk sangka sama Allah, nantinya putus rahmat. Putus harapan. Ini buat yang tua-tua dan jangan kalau mikir diterima kagak amal ibadah, diterima udah pasti. Diterima kagak tobat, diterima. Kalau kagak yakin tobat diterima, kayak nggak yakin matahari bersin, tapi blow on kita. Diampunin kagak sama Allah, diampunin.
Diampunin dulu, disiksa dulu, diampunin dulu, disiksa dulu nih Malik nih. Ayo. Siksa dulu. Kudu pede Malik, kudu pede, beneran kudu pede. Sebab Al-Quran juga ngomong begitu kapan? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Bahasa Allah yaghfiru, mengampuni dulu baru menyiksa. Artinya apa? Ampunan Allah selalu mendahului daripada siksaannya. Ya sebenarnya siksaannya udah kagak nahan Malik, pengen budak dulu. Cuman karena ada ampunan yang selalu di depan, kalau ampunan udah nyampe siksaan begitu kudu yakin. Segede-gedenya dosa kita, ya kan? Kagak pernah kan Malik ngaku jadi Firaun mah kan begitu. Ada, kita angkat dulu dia. Minggu besok kita banting. Nah, wow, alam bisawab. Al-Fatihah. Wasallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nabluga rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana bi annaha wasi'atul syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa
niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi malik hadal kitab Muhammad al-Ghazali wa sallallahu alaihi wasallam al-murabbiru fi wajhin Asalukal karoma wal barokah wal syafa'alain fidaraini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fama taqulu fi sholati ahli suki wa ghairihim. Fa in qila, maka ketika dikatakan fama taqulu, apa pendapat engkau fi sholati ahli suk, dalam hal pemberian ahli pasar. Jadi seolah-olah kalau ada yang nanya, kata Imam Ghazali ke saya, apa pendapat saya tentang pemberian dari ahli pasar, dari tukang dagang, dari pengelola pasar, punya teman jadi preman pasar, kan gitu. Ahli suki wa ghairihim, atau selainnya. Ini mah bukan dari pasar, stasiun, dari terminal. Hal yalzamu radduha, atau dari ormas termasuk. Hal yalzamu radduha, apakah wajib kita tolak? Jadi kalau ada yang nanya ke Imam Ghazali, ini nanya ke Imam Ghazali, saya bukan ke gua, lu bener ngamuk sama gua. Imam Ghazali ditanya, Tuan Imam, gimana ini saya dapat pemberian dari siapa? Dari kepala pasar Bojonggede, atau dari kepala preman terminal Bojonggede, atau ya dari yang megang pasar induk, kan suka begitu tuh. Gimana ini hal yalzamu radduha, apa wajib saya tolak? Awil bahsu anha, atau saya bahas dulu nih, saya teliti dulu nih. Ini duit dari mana nih preman nih? Kan gitu. Apa saya cari tahu dulu atau bagaimana? Wa qad alimta mujazafatahum wa qilatan nadrihim fi muamalatihim. Sedangkan engkau, kata Imam Ghazali, alimta, udah tahu mujazafatahum, cerobohnya itu orang dalam hal nyari duit. Dia tahu dia mah mintanya bahasa, itu minta dia bahasa, padahal maksa. Bahasanya koordinasi, padahal malah begitu. Mintanya bahasanya mah sumbangan, padahal minta jatah. Qad alimta, kita udah tahu mujazafatahu. Wa qilatan nadorihim fi muamalatihim. Bahkan orang kayak begitu mau udah kagak mikir-mikir urusan duit. Nah, isi emen lah, mau halal ke mau haram gabus baik. Kita udah tahu kan. Oh, gimana itu kalau begitu? Wa kadzalika silatul iwan. Begitu juga dengan pemberian dari kawan-kawan yang kita udah tahu pribadinya masing-masing. Wajib gak ditolak? Fajawabu idza kana dhahiru insani sholaha wa satra fala haraja alaika fi kuburi silatihi wa sadaqatihi wa la yalzamul basu bi antakula qad fasada zamanu fa inna hadza su'udhani bidzalika rajulil muslim. Maka jawabannya, idza kana dhahirul insan sholah. Kalau emang kita lihat nih, dia emang tukang di pasar, nih, tapi dia mah orangnya soleh, wayahnya sholat, dia sholat.
wayahnya istilahnya ngaji, dia ngaji kagak pernah kedengeran bagaimana sama orang, kagak pernah kedengeran curang sama orang. Fala haroja alaika fi qabul, enggak dosa kita nerimanya kagak dosa. Yang jelas individunya udah kelihatan dohirnya sama kita. Ya si Emen mah siapa yang berani sama dia, ditakutin bisa. Umpamanya di terminal, tapi dia mah kagak pernah ngambil hak orang lain, nggak pernah curang, kan begitu. Kita terima tuh, terima, dosa nggak? Enggak, kagak dosa. Fi qabuli silati wa sodakotihi, apakah dia tujuannya ngasih biasa atau dia mau sodako, takut di rumah kita lagi ada anak yatim, ambil bah. Walayal zamul basu, kagak wajib dibahas, ditanya. Tak dulu nih, maaf aja nih ya lu sih orang baik, tapi kan tempat lu di mana, begitu. Ini duit dari mana? Oh, dari siapa? Oh si Anu ini tukang apa? Ini urusan apa ini lu? Enggak, ini mah hasil gua umpamanya ngobjek segala macam. Enggak kudu begitu. Kalau orangnya emang udah kelihatan orangnya baik, terima baik, enggak dosa. Jangan segala biantakulakon pasada zaman upaina haja sudon. Jangan segala atau zaman sekarang mah zaman rusak. Ya susah orang nyari duit. Pokoknya yang punya duit bener-bener halal itu susah. Ini curiga baik, asal dikasih anu takut ini hasil haram, asal dikasih anu itu takut ini haram. Jangan begitu kata Imam Ghazali. Kalau begitu nantinya suudon. Faina ada suudoni bidalika rajulil muslim. Akhirnya kita buruk sangka terus ke orang muslim. Jangan. Pokoknya asal kita tahu dia orang bener udah. Walaupun tempatnya kayak gimana, terima baik. Kagak kudu ditanya tanya. Tapi kalau emang tahu orangnya brengsek mah, ya kan? Bahasa doang minta sumbangan, bahasa doang koordinasi, ujung-ujungnya nggak boleh dia meras orang. Ya emang kalau bukan meras apa? Wah ini kan menjaga keamanan. Emang lu nongkrongin tempat dia usaha? Kalau ngejaga keamanan nongkrongin, orangnya pulang jagain tuh dari malam sampai pagi, baru bayar keamanan. Kalau cuma mengamankan dia ngejedok bayi di gardu, dia ngejedok bayi di rumah, lapak orang maka gak ada yang jagain, keamanan dari mana? Oh, wah kerjanya begitu baik. Payah gamu roduha itu mah wajib kita tol. Oh, begitu. Ya mungkin gini-gini kan sekarang kepala keamanan pokok itu serentetan dari mulai jembatan dari sana. Ya tapi suka dijagain sama dia. Dia kata nyuruh orang doang kok. Kontrol, hati-hati. Jangan kalau punya pikiran Allah yang kaya gue dia, degil itu namanya. Itu namanya jul. Ya tugas mah ya jaga. Fi qabuli silati wa sadaqati wa la yalzamul basu biantakulakot pasada zamanu faina aja suudon. Jangan segala ngomong zaman sekarang mah zaman rusak, zaman sekarang mah zaman kacau, udah susah nyari duit bener. Kalau begitu baik timbulnya suudon, berburuk sangka. Buruk sangka dilarang. Baik terhadap manusia apalagi terhadap Allah. Sama Allah gue jangan buruk sangka. Emang pernah kita buruk sangka? Sering. Ke Allah sering. Cuman kayak kerasa. Contohnya mana? Lagi jalan naik motor, ada kucing nyebrang dari kiri, ya suwe daguannya. Ayo, suka nggak begitu? Aku lu jujur lu, hah? Waduh suwe deh ini. Kalau dari kanan untung, kalau dari kiri suwe. Yang ngeja ente untung, yang bikin ente suwe hakikatnya siapa? Lagi jalan begitu udah suwe belum? Berarti buruk sangka sama Allah, mau dikasih ya suwe baik. Lagi ketawa kebahak-bahak, lagi senang sama teman, suka begini, gua ketawa baik. Jangan-jangan dikit lagi mau nangis bahan.
Jangan ketawa be lu, ntar nangis lu. Itu suudon ke Tuhan. Sebab kita memprediksi apa yang belum terjadi. Terjadi, kita sudah berburuk sangka dengan Allah. Ilangin yang begitu. Hilangin. Kalau bisa mau week-week gue kita gituin. Gue burung week-week baik. Mau bagi duit, ini mah udah week-week begitu. Bukan bawa kabar orang mati. Karena kita sugestinya begitu. Waduh, ini mah romannya ada yang mati di keluarga. Ada. Karena kita suud. Nah, udah. Ini namanya ngaji akid. Ngaji akidah. Emang kalau akidah yang kudu ditancapkan ke kita gimana? Anak bidoni abdi. Tuh. Kata Allah nih. Men, gua mah tergantung elu. Malik, gua tergantung elu. Kalau gua tergantung elu. Elu berprasangka baik, gua bikin yang terbaik. Tapi lu berprasangka buruk, buruk baik lu. Tuh. Yang dapat. Makanya yang begitu-begitu ilangin. Kita punya benteng akidah. Termasuk kalau apalagi hal-hal tentang mimpi, jangan cerita sembarangan sama orang mimpi. Jangan. Udahnya kitanya belum punya benteng akidah yang begini. Waduh, gua mimpi ini begini. Cerita sama orang, diaminin pisan. Allah kali. Jangan jadi ya. Nah ini, awas. Suudon berburuk sangka ke manusia baik kagak boleh, apalagi ke Allah. Terus kita kudunya gimana? Husnudon baik ke Allah, positive thinking baik ke Allah. Jangan ini ngapa gua senang amat ya, jangan-jangan ada apa ya, jangan. Itu namanya apa disebutnya? Negatif thinking, berpikir negatif. Orang yang berpikir negatif itu tidak dia rasa tanpa disadari dia sedang berburuk sangka terhadap Allah. Begitu. Ayo praktekin men. Dulu dagang golok, habis dagang golok kayaknya gue dagang yang lebih hebat lagi. Dapat sapi. Habis sapi ini kayak dagang dinosaurus nih kan begitu. Yang jelas kita berburuk sangka, jangan berburuk sangka sama Allah. Udah yakinin baik. Kita bakal dikasih yang terbaik. Kalaupun ngalamin yang lagi susah, itu namanya ujian, cobaan. Nah, kita ngaku ujian cobaan baik, ya salah lagi kelas kita mah apa dong? Teguran, yang pantas mah teguran. Kita ngomong diuji baik mah, yang diuji mah biasanya yang udah berkualitas. Bener gak? Kita udah rajin banget nih ibadah. Sholat tuh kayak kita tinggalin. Ngaji kita kerjain. Silaturahmi kita jalanin. Puasa kayak kita tinggalin. Udah mulai menjadi orang takwa ada nih. Dikasih dah tuh jebret kagak enak. Wah, ini lagi diuji. Pantas tuh ngomong gitu. Ya kalau kayak lu men, kerjaan nyender baik. Aja di musola depan pos. Nyamperin gua kagak. Waduh, lagi diuji. Pala lu bejat. Ngaku diuji baik, jangan ditegor gitu. Tapi diajak juga jangan. Itu ditegur aja. Dan bahasa yang kemarin lagi tuh, malam yakbal Allah dimula tofatil ihsan kuyida bisalasil imtihan. Ditegur itu namanya. Dijemput paksa, suruh ngadep ke Allah. Nah itu husnudon baik. Termasuk dalam ibadah kita yang kagak bener. Ibadah kita kagak bener nih. Dan jangan ngerasa bener. Tapi berupaya untuk ibadah tuh. Jadi begitu Kel. Sholat kudu bener. Berusaha supaya sholat kita bener. Tapi jangan pernah ngerasa sholat udah bener. Kalau udah ngerasa wah sholat gue udah bener banget, goblok lagi kan itu. Itu salah lagi. Berusaha supaya ibadahnya benar, tapi jangan pernah merasa benar. Berarti kan sebenarnya mas sholat kita ini, ibadah kita masih pada hancur, masih pada rusak, masih jauh dari kata benar, bukan? Salah yang ada. Ya itu percuma dong kali ibadah salah baik. Husnudonnya gimana? Biar kata ngejalanin ibadah gue masih pada salah,
biar bari dicampurin ria, sum'ah segala macam penyakit hati, masih kudu bersyukur kita ini ditakdirin masih jadi orang-orang yang mau melaksanain ibadah. Sebab nggak semua orang. Kan kemarin sampai kita kupas habis. Tampangnya mah orang ini semuanya yang ada tampangnya mah orang. Tampangnya mah manusia, tapi hakikatnya yang jadi manusia itu banyak apa sedikit? Ya dikit. Kalau disortir pakai ayat itu mah lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adanul la yusmi'una biha ulaika kal an'am bal adol. Manusia ini ada yang bukan manusia hakikatnya. Rupanya manusia, tapi hakikatnya dia bukan manusia. Siapa yang nyortil? Allah. Yang misah-misahin. Cara misahinnya gimana? Semuanya dikasih hati. Tapi kalau hatinya nggak dipakai buat memahamin ayat-ayat Allah, bukan manusia. Semuanya dikasih mata. Matanya kagak dipakai buat ngelihat ayat-ayat Allah, berarti dia bukan manusia. Semuanya dikasih kuping. Kupingnya kagak betah gitu. Buat diajak ngedengerin ayat-ayat Allah. Betahnya koplo, reggae. Jangan denger lu men lo kan gitu. Aduh, kalau di mobil gua, tip jelek gua dibenerin. Nah, itu kuping geblek gitu namanya. Nah, kalau kupingnya masih resepan dipakai buat mendengar yang bukan ayat-ayat Allah, berarti bukan manusia. Dari sekian miliar manusia ini yang benar-benar manusia mana? Dikit. Sebab yang namanya manusia mah punya hati dipakai memahamin ayat Allah, punya mata dipakai ngeliat ayat Allah, punya kuping dipakai ngedengerin ayat Allah. Kalau yang kagak dipakai, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Tadinya cuma seperti mirip. Kata Allah mirip binatang. Balhum adol, kagak, lebih parah dari binatang. Coba. Berarti kalau lu dikata kayak kebo mah masih aman men. Kalau kebo kayak lu parah udah itu kan gitu. Ya enggak? Dikata kayak kambing ya jangan kesel. Kalau kambing kayak kita itu parah itu namanya itu. Berarti kita adol, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Kok bisa begitu? Ya jelas atuh hewan mah nggak ketaklif. Hewan mah nggak dibekelin yang namanya akal. Emang dia mah diciptakan untuk seperti itu. Dijadikan sarana, dijadikan fasilitas buat kehidupan umat manusia. Kadang-kadang